Perkenalkan, nama saya Margareta Putri Firdaus dengan NIM 2308 1020 1015. Saya Desi Atnasari dengan NIM 230 810 201 016. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramdan Arifan Aziz dari program studi S1 Manajemen dengan NIM 230 810 20 10 40. Perkenalkan, nama saya David Jason Krisanto. NIM saya yaitu 208 10 20 10 45. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep manajemen perusahaan yang menyatukan antara masalah ekonomi dengan lingkungan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan, serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Kemudian perusahaan itu memiliki aktivitas memproduksi barang atau jasa untuk memperoleh suatu laba atau keuntungan. Dalam hal ini, setiap kegiatan yang ada di perusahaan akan berpengaruh terhadap lingkungan perusahaan. Dengan kata lain, untuk menjalankan aktivitas di perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab sosial. Benefitnya yaitu kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Selain mendapatkan keuntungan yang besar, kita juga akan memperoleh kesejahteraan terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada di dalam ruang lingkup perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di luar lingkup perusahaan. Orang-orang tersebut meliputi yang pertama adalah konsumen atau pelanggan, yang kedua adalah tenaga kerja, yang ketiga adalah lingkungan, dan yang keempat adalah investor. Tanggung jawab terhadap konsumen atau pelanggan. Konsumen atau pelanggan adalah orang yang nantinya akan membeli produk, barang, atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Maka dari itu, produk atau barang atau pelayanan yang diberikan oleh perusahaan itu harus dengan kualitas yang terbaik supaya nantinya pelanggan akan merasa puas dengan apa yang perusahaan itu berikan, sehingga nantinya mereka akan kembali lagi untuk membeli produk berupa barang atau jasa tersebut. Kemudian perusahaan itu juga harus memperhatikan yang namanya konsumerisme. Konsumerisme sendiri adalah gerakan untuk memberikan informasi kepada pelanggan atau konsumen serta melindungi mereka dari hal-hal yang tidak semestinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konsumerisme. Yang pertama adalah kualitas produk dan layanan dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah iklan-iklan yang bersifat menyesatkan dan menipu. Serta yang terakhir adalah tindakan yang berasal dari perusahaan yang bersifat tidak adil atau mendiskriminasi konsumen atau pelanggan. Yang pertama ialah hak untuk keselamatan. Konsumen atau pelanggan harus dilindungi atas keselamatannya dalam menggunakan produk baik barang maupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Tentunya kita sebagai konsumen menginginkan bahwa produk yang kita gunakan itu aman. Dengan demikian, setiap perusahaan harus melakukan kegiatan produksinya dengan SOP atau standarisasi yang menjamin bahwa produk itu aman untuk kita gunakan. Seperti contoh, mayoritas orang Indonesia itu umat muslim. Tentunya ada sertifikat MUI, halal MUI, dan juga ada sertifikat BPOM. Nah, ketika suatu produk yang dihasilkan sudah melalui atau sudah mendapatkan sertifikat BPOM ataupun sertifikat halal MUI, itu sudah dipastikan produk itu halal digunakan atau aman digunakan oleh umat muslim yang ada di Indonesia. Seperti itu. Yang kedua, ada hak untuk memperoleh informasi. Jika yang pertama tadi konsumen berhak untuk memperoleh keselamatan, di sini setiap
konsumen ataupun pelanggan berhak mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya dari produk, barang maupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Pastinya sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk, barang atau jasa pada setiap perusahaan, maka perusahaan tersebut harus memberikan informasi yang sangat detail mengenai keseluruhan dari produk yang mereka jual tersebut. Contohnya, ketika kita ingin meminjam uang di bank, nah kita kan nggak tahu berapa bunga yang harus kita bayar setiap bulannya, bagaimana cara mengangsurnya, bagaimana kreditnya, ada biaya administrasi atau enggak. Nah, informasi-informasi itulah yang kita peroleh dari perusahaan perbankan, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada hak untuk memilih. Setiap konsumen atau pelanggan berhak untuk memilih beberapa jenis produk, baik barang maupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Pastinya suatu perusahaan biasanya menyediakan beberapa variasi pilihan produk dengan variasi harga yang layak dan sesuai dengan produk yang mereka jual, sehingga konsumen ataupun pelanggan memiliki kebebasan untuk memilih produk mana yang akan mereka pakai, yang akan mereka ambil, dan yang akan mereka beli tanpa ada paksaan dari si pihak perusahaan. Contohnya, penyediaan layanan kereta api. Kita semua tahu bahwa ada beberapa layanan yang disediakan oleh KAI. Ada kelas eksekutif, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Tentu dari layanan-layanan ini sudah sesuai dengan harga dan pelayanannya. Dan para konsumen berhak untuk memilih mana layanan yang sesuai dengan mereka. Seperti itu. Yang terakhir, ada hak untuk didengar. Konsumen harus diperhatikan haknya untuk diberi masukan, keluhan, atau menanyakan segala sesuatu tentang produk, baik barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Biasanya perusahaan menyediakan semacam petugas atau bisa disebut sebagai customer service untuk mendengarkan kritik atau keluhan dari konsumennya. Upaya ini atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan ini itu berguna untuk memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dari segi perusahaannya, mereka bisa mengevaluasi terkait produk yang mereka jual. Seperti contoh, kita menginap di sebuah hotel. Ketika kita menginap di sebuah hotel, ternyata kamar yang kita tempati itu kotor, ada sampah yang berserakan. Itu kita berhak untuk mengkritik atau menghubungi pihak yang terkait supaya pelayanannya semakin bagus dan kamar yang kita gunakan itu juga bersih. Seperti itu. Saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab terhadap tenaga kerja. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap keberadaan tenaga kerja perusahaannya. Tentunya, tenaga kerja sangat mengharapkan adanya kenyamanan bekerja, pemberian upah yang layak, jaminan kerja seperti asuransi kesehatan, cuti, rekreasi, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan bertanggung jawab terhadap investor.
Melakukan bisnis kadang membutuhkan modal dari pihak lain untuk mengatasi kekurangan dana. Untuk itu dibutuhkan investor sebagai penanam modal sehingga pengusaha memiliki tanggung jawab ke investor ini. Pada umumnya, para investor sangat berkepentingan terhadap kemajuan perusahaan, terutama yang terkait dengan pengelolaan dana jual beli saham. Hal tersebut tentunya saja menyangkut masalah laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Eksekutif perusahaan harus dapat meyakinkan kepada investor bahwa pengelolaan keuangan perusahaan sudah tepat. Tentu saja hal ini akan tercermin pada neraca dan laporan rugi atau laba yang dibuat setiap tahun buku. Dalam pengelolaan dana tersebut, ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian, yaitu perusahaan harus benar-benar mengalokasikan dana dari investor untuk kebutuhan bisnis agar dapat berkembang dengan baik. Membuat laporan keuangan yang diberikan kepada investor secara berkala, baik mingguan atau laporan bulanan, sesuai pemasukan atau pengeluaran kebutuhan perusahaan. Laporan keuangan berguna untuk melihat sejauh mana perkembangan bisnis, apakah bisnis menguntungkan dan ada laba atau rugi. Laporan keuangan perusahaan terhadap investor dibuat dengan benar sesuai kenyataan sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik dan sehat. Kemudian bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan harus memperhatikan supaya tetap dapat menciptakan lingkungan di sekitar perusahaan yang sehat, bebas dari polusi yang disebabkan oleh limbah perusahaan. Seperti misalnya pembuangan limbah jangan sampai menyebabkan polusi pada air, sungai atau sumur dan tanah. Juga asap yang dikeluarkan melalui cerobong supaya tidak menyebabkan polusi udara. Hal tersebut bisa diatasi dengan pengaturan dan perjanjian mengenai lokasi pabrik atau jauh dari pemukiman penduduk, dan juga dengan sistem pengolahan arti penting pelestarian dan kesehatan lingkungan hidup. Etika bisnis. Etika bisnis merupakan pedoman dalam melakukan suatu kegiatan berbisnis yang meliputi beberapa aspek, yakni aspek individu, perusahaan, sampai masyarakat. Dalam suatu perusahaan, etika bisnis dapat membentuk suatu norma dan perilaku dalam membina hubungan yang sehat di lingkungan kerja. Karena dalam berbisnis tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan atau keterampilan. Prioritas yang mendasar dalam berbisnis ialah membangun moral terlebih dahulu. Dalam suatu etika bisnis, ada pula beberapa faktor yang berpengaruh, yakni lingkungan bisnis, organisasi, serta individu. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala aspek atau keseluruhan yang dapat mempengaruhi perusahaan bisnis tersebut dan dapat mempengaruhi dalam bentuk perilaku ataupun kinerja organisasi agar mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan yang dimaksud yaitu perusahaan harus mengejar target penjualan, persaingan, menekan ongkos-ongkos, dan peningkatan efisiensi. Namun di sisi lain, eksekutif perusahaan juga harus menjaga kualitas barang agar tetap terjaga dalam kualitas yang baik. Nah, sehingga untuk mengatasi dua hal yang bertentangan tersebut, maka eksekutif perusahaan harus pandai untuk mengambil keputusan yang etis agar tidak mengalami kerugian. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan bisnis internal
dan faktor lingkungan bisnis eksternal. Faktor lingkungan bisnis internal yaitu faktor yang saling berhubungan dengan perusahaan tersebut yang mencakup berbagai faktor yang berada di bawah kendali perusahaan tersebut. Nah, lingkungan bisnis internal ini meliputi segala aspek SDM seperti pemilik perusahaan, karyawan, aspek penawaran dan keuangan, sedangkan faktor eksternal yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan tetapi berada di luar kendali perusahaan tersebut. Contohnya yaitu seperti pesaing, pelanggan dari bisnis itu sendiri, penggunaan teknologi, pemasok, dan pemilik saham itu sendiri. Nah, ciri-ciri lingkungan bisnis yang sehat yaitu 1. Perusahaan tersebut mampu mengelola manajemen bisnisnya secara efektif dan efisien. Yang kedua, produktivitas dan kinerja bisnis perusahaan mengalami peningkatan secara signifikan dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pengambilan keputusan ide dilakukan secara tepat dan terukur. Yang keempat, sebuah perusahaan melakukan inovasi bisnis secara konsisten. Yang kelima, setiap divisi atau karyawan perusahaan mampu beradaptasi dengan sopan dan baik. Yang kelima, kolaborasi dengan kerjasama antar pegawai perusahaan terjaga atau bahkan mengalami peningkatan dari sebelumnya. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar. Organisasi dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang memiliki tujuan satu atau tujuan bersama, meskipun terdiri dari beberapa manusia. Secara umum, manusia di dalam suatu organisasi saling memberi pengaruh satu sama lain. Dalam suatu perusahaan etika bisnis, organisasi berpengaruh terhadap perilaku bisnis. Misalnya, ketepatan hadir, menghargai pendapat orang lain. Jadi, dapat dipastikan dalam suatu perusahaan, peran organisasi sangatlah berpengaruh. Adapun fungsi dari organisasi bagi perusahaan, yakni memudahkan dalam hal membuat perencanaan, membantu mencapai target, serta mempermudah dalam hal pembagian tugas. Individu. Secara etimologis, kata individu berasal dari bahasa Latin individuum yang artinya tidak terbagi. Nah, istilah tersebut merujuk pada suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Nah, pernyataan tersebut juga didukung oleh penjelasan dari Merriam-Webster yang menyebutkan bahwa pengertian individu adalah makhluk atau benda tertentu yang dibedakan dari kelas, spesies, atau koleksi. Kode etika dalam etika bisnis. Di dalam suatu etika bisnis sendiri, individu harus memiliki tanggung jawab moral terhadap tugas dalam melakukan pekerjaan masing-masing dan juga kehormatan profesinya dapat terjaga. Tanggung jawab moral terhadap tugas itu bisa disebut juga dengan kode etik. Nah, kode etika itu biasanya berisi tentang norma, nilai, dan juga aturan secara tertulis yang tegas menyatakan mana tindakan yang benar dan baik dan mana tindakan yang tidak benar dan tidak baik. Nah, contohnya yaitu dalam kode etika dokter di mana terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban dokter dalam menjalankan tugasnya. Nah, kode etika dalam bisnis itu diperlukan untuk hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Untuk mewujudkan integritas perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, untuk mewujudkan iklim usaha yang bergairah dan suasana persaingan yang hebat. Yang ketiga, untuk menciptakan ketenangan, kenyamanan, keamanan bagi pemilik perusahaan atau investor serta bagi karyawan. Yang
terakhir yang keempat yaitu untuk menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen strategis dan kebijakan dalam pengembangan usaha di satu pihak dengan pengembangan sosial ekonomi lain pihak.